Kesetaraan gender adalah setaranya derajat laki-laki dan perempuan. Maksudnya adalah segala pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki juga bisa dikerjakan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya. Contoh pekerjaan perempuan yang dikerjakan oleh laki-laki diantaranya yaitu chef atau ahli masak, desainer atau tata rias, perawat, dan babysitter. Contoh pekerjaan laki-laki yang dikerjakan oleh perempuan yaitu pilot, supir, CO, insinyur, nahkoda, fotografer, dan masih banyak lagi. Contohnya juga pada zaman penjajahan, hanya anak laki-laki yang dibolehkan untuk bersekolah, anak perempuan hanya diam untuk di rumah. Tetapi dengan adanya kesetaraan gender, anak perempuan juga diperbolehkan untuk bersekolah. Dan juga ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi presiden hanya diperbolehkan untuk laki-laki saja, tetapi dengan adanya kesetaraan gender, perempuan juga boleh untuk menjadi presiden, contohnya Ibu Megawati. Dampak positif dari kesetaraan gender yaitu para laki-laki dan perempuan sekarang jadi lebih bebas mengekspresikan diri mereka, melakukan hal yang mereka suka, melakukan hobi dan pekerjaan apa yang mereka mau. Dan perempuan sekarang jadi bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga sekarang perempuan juga bisa bekerja, melakukan pekerjaan yang sebelumnya memang dilakukan oleh laki-laki. Sebaliknya juga laki-laki sekarang juga bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya memang banyak dilakukan oleh perempuan. Dari banyaknya perempuan yang bekerja, ini juga sangat membantu ekonomi keluarga sehingga berjalan dengan baik. Dan kesetaraan gender ini juga bisa menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, dampak negatif dari kesetaraan gender yaitu biasanya perempuan yang terlalu fokus mengejar karir mereka, melakukan pekerjaan mereka, akan lupa tentang anaknya di rumah, sehingga kurangnya komunikasi antara ibu dan anak, hingga hubungan pun menjadi renggang. Dan selanjutnya ada pandangan buruk dari masyarakat sekitar tentang perempuan yang bekerja, mengenai tentang mengapa perempuan tersebut bekerja atau pekerjaan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut, apakah baik atau buruk. Selanjutnya ada juga tentang perempuan yang masih bekerja, yaitu tentang pendapatan dari perempuan tersebut yang lebih tinggi dari pendapatan suami, sehingga timbulnya iri hati dari seorang suami terhadap pendapatan istrinya yang lebih tinggi, sehingga terjadi kekerasan secara fisik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, maksud dari kesetaraan gender adalah hal-hal yang mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mengapa kesetaraan gender itu penting untuk suatu negara? Karena negara yang ingin berkembang harus mengerti bahwa kedua gender itu sangat pentingnya dan masing-masing berguna untuk negara tersebut. Dan selain itu, kesetaraan gender juga membawa lebih banyak perdamaian. Mengapa? Hal ini mengarah kepada tujuan dari kesetaraan gender. Tujuannya yaitu agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dalam masyarakat, baik itu dalam bidang politik, di tempat kerja, atau dalam bidang lain yang terkait dengan kebijakan tertentu. Dengan adanya persamaan perlakuan atau perlakuan yang adil di antara dua gender tersebut akan menciptakan suasana yang harmonis yang akan membuat kedua gender itu saling melengkapi, sehingga akan memperkuat kemampuan suatu negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Di dalam masyarakat, diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi dalam berbagai aspek. Oleh sebab itu, kesetaraan gender penting untuk dilakukan. Pentingnya kesetaraan gender ini dapat memperkuat negara untuk berkembang, memerintah secara efektif, dan tentu saja dapat memberikan keadilan bagi semua masyarakat. Yang pertama, memberi kesempatan kepada perempuan. Dengan begitu, perempuan dapat mengasah skill atau keterampilan yang dimiliki.
Yang kedua, melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yang sering banget terjadi kepada perempuan. Misalnya dengan memperdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan kepada perempuan. Misalnya melindungi perempuan dari kekerasan dan eksploitasi. Yang keempat, melakukan peningkatan pada kualitas hidup perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, politik, kesehatan, dan bidang hukum. Yang kelima atau yang terakhir, menyediakan pelatihan kepada perempuan. Dengan begitu, perempuan dapat memiliki skill atau keterampilan yang mungkin akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Fantastic.